Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai geometri hiperbolik bagian 2 segitiga yang jumlah sudut-sudutnya berbeda. Nah, berikut adalah wajah-wajah cantik dari kelompok 9. Yang pertama ada Fitri Nazilatul Mukhliso dengan NIM 2018-111-2014. Yang kedua ada Zulfa Tania Firdausi dengan NIM 2018-111-2024. Dan yang terakhir ada Ardiani Sekarningrum dengan NIM 2018-111-2036. Jumlah sudut segitiga dalam geometri hiperbolik. Teorema 1 menunjukkan bagaimana kedudukan atau sifat-sifat non-metrikal dalam geometri hiperbolik yang tentu berbeda dengan geometri Euclid. Kemudian, pada teorema selanjutnya akan menunjukkan jumlah besar sudut dalam segitiga di geometri hiperbolik. Kita awali dengan dua lemma yang valid dalam geometri absolut. Lemma 1 merupakan pengulangan kembali teorema Shakeri-Legendre. Lemma 1. Jumlah besar dua sudut dalam segitiga adalah kurang atau sama dengan besar sudut luar yang tidak bersisian dengan sudut tersebut. Berikut adalah gambar dari segitiga ABC. Diketahui segitiga ABC dengan perpanjangan garis AC sehingga sudut C terbagi menjadi dua, yaitu sudut dalam dan luar segitiga. Atau dalam gambar bisa saja disebut dengan sudut C1 dan C2. Akan dibuktikan sudut A ditambah sudut B kurang dari atau sama dengan sudut C2. Pembuktiannya, berdasarkan teorema Shakeri-Legendre pada teorema 1, geometri netral diperoleh sudut A ditambah sudut C1 kurang dari atau sama dengan 180 derajat, yang merupakan persamaan pertama. Sudut C2 suplemen dari sudut C1, sehingga sudut C1 ditambah sudut C2 sama dengan 180 derajat. Sudut C1 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut C2. Diperoleh persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan kedua diperoleh sudut A ditambah sudut B ditambah 180 derajat dikurangi sudut C2 kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B kurang dari atau sama dengan C2. Dengan catatan, sudut A ditambah sudut B adalah jumlah dua sudut segitiga ABC dan sudut C2 adalah sudut luar yang tidak bersisian dengan sudut A dan sudut B. Lemma yang kedua, misalkan diketahui garis L, titik P di luar L, dan titik Q pada L. Misalkan diberikan sisi PQ pada titik R pada L yang terletak satu pihak dengan PQ. Sedemikian hingga sudut PQR adalah sudut terkecil seperti yang diinginkan. Di gambar sebelah kiri merupakan segitiga PQR. Pembuktiannya, misalkan alfa adalah suatu sudut yang terkecil, akan ditunjukkan ada titik R pada L yang terletak di sebelah kanan PQ, sedemikian hingga sudut PQR kurang dari alfa. Pertama, bentuk barisan sudut-sudut dari sudut PR1Q, mohon maaf itu ada kesalahan, seharusnya PR1Q, lalu sudut PR2Q, dan seterusnya dengan besar setiap sudut tidak lebih besar dari sudut sebelumnya. Misalkan R1 pada titik L dan berada di sebelah kanan sisi PQ sedemikian hingga QR1 sama dengan PQ. Tarik PR1 sehingga terbentuk segitiga PQR sama kaki dan sudut QPR1 sama dengan QR1P sama dengan B1. Misalkan sudut luar segitiga PQR1 di Q adalah B, maka menurut lemma 1 diperoleh B1 ditambah B2 sama dengan 2B1 kurang dari atau sama dengan B jika dan hanya jika B1 kurang dari atau sama dengan setengah B yang merupakan persamaan pertama. Dengan langkah yang sama, buat segitiga baru, perpanjang QR1 melalui R1 dan R2, sedemikian hingga R1, R2 sama dengan PR1.
tarik PR2, maka segitiga PR1R2 adalah sama kaki dan sudut R1PR2 sama dengan sudut PR2R1 sama dengan sudut PR2Q sama dengan B2. Sehingga berdasarkan lemma 1 diperoleh B2 ditambah B2 sama dengan 2B2 kurang dari atau sama dengan B1. Berarti B2 kurang dari atau sama dengan setengah B1 sesuai dengan persamaan yang pertama tadi diperoleh B2 kurang dari atau sama dengan 1/2 pangkat 2B1. Ulangi langkah sebelumnya sebanyak N kali sehingga diperoleh titik Rn pada L dan di sebelah kanan sisi PQ sedemikian hingga Bn sama dengan sudut PRNQ kurang dari atau sama dengan 1/2 pangkat NB. Dengan memilih N cukup besar, maka diperoleh 1/2 pangkat NB kurang dari alfa. Dengan demikian, sudut PRNQ kurang dari alfa. Jadi, untuk R sama dengan Rn, sudut PQR adalah sudut terkecil seperti yang diinginkan. Maka pembuktiannya terbukti. Untuk teorema 2 akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Mbak Fitri Nazilatul Mukhlisah. Baik, selanjutnya teorema 2 ada sebuah segitiga dengan jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Nah, di sini kita buktikan, misalkan L suatu garis dan titik P di luar L. Buat garis M sejajar dengan L melalui titik P dengan cara buat garis PQ tegak lurus di garis L di titik Q dan garis M tegak lurus pada garis PQ di titik P. Menurut postulat kesejajaran Lobachevsky, ada garis lain, yaitu garis N yang melalui P dan sejajar L, dan salah satu sudut yang dibentuk N dengan PQ adalah lansip. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar 9, misalkan X titik pada N sedemikian hingga sudut QPX lansip, dan Y titik pada M dan di sebelah kanan sisi PQ seperti X. Kemudian misalkan sudut XPY sama dengan A, maka sama dengan alfa, maka sudut QPX sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Misalkan titik R pada garis L dan berada di sebelah kanan sisi PQ, sedemikian hingga sudut PQR kurang dari alfa. Di sini itu menggunakan lemma 2. Kemudian kita pandang segitiga PQR, di mana sudut PQR itu kan sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut QRP sendiri kurang dari alfa. Sudut RPQ kurang dari sudut XPI sama dengan 90 derajat dikurangi A, keseluruhan lebih besar dari sebagian. Jika sudut PQ dan R dijumlahkan, maka diperoleh sudut PQR ditambah sudut QRP ditambah sudut RPQ kurang dari 90 derajat ditambah alfa ditambah 90 derajat dikurangi alfa sama dengan 180 derajat. Jadi, segitiga PQR mempunyai jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Sehingga di sini itu teorema 2 ada sebuah segitiga dengan jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat di sini terbukti. Kemudian kita perhatikan situasi yang sama dalam geometri Euclid. Misal garis L tegak lurus dengan garis PQ di titik Q dan titik M tegak lurus dan garis M tegak lurus
dengan sisi PQ di titik P. Titik R sebarang titik pada garis L di sebelah kanan sisi PQ. Jika R menjauhi PQ sampai tak terhingga, maka sudut QRP mendekati 0 derajat dan sudut QPR mendekati 90 derajat. Seperti gambar 10. Nah, berbeda dengan situasi di geometri hiperbolik, kita masih punya garis L tegak lurus PQ di Q dan garis M tegak lurus PQ di titik P. Sedemikian hingga garis M sejajar dengan garis L, seperti gambar 11. Nah, seperti pembuktian pada teorema 2, ada garis lain PX sejajar dengan garis L, di mana L di sini itu merupakan sedemikian hingga sudut QPX kurang dari 90 derajat. Misalkan R sebarang titik pada L di sebelah kanan PQ seperti X. Kemudian kita lanjut teorema 3 yang berbunyi jumlah besar sudut setiap segitiga kurang dari 180 derajat. Nah, buktinya akibat 2 teorema 5 dalam geometri netral mengatakan bahwa jika segitiga mempunyai jumlah besar sudutnya kurang dari 180 derajat, maka setiap segitiga jumlah besar sudutnya juga kurang dari 180 derajat. Kemudian teorema kedua, geometri Lobachevsky yang mengatakan bahwa ada sebuah segitiga dengan jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Nah, berdasarkan akibat 2 teorema 5 terkait geometri netral dan teorema 2 pada geometri Lobachevsky, maka jumlah besar sudut setiap segitiga kurang dari 180 derajat. Dengan demikian terbukti dalam geometri Lobachevsky berlaku bahwa jumlah sudut dalam segitiga lebih kecil dari 180 derajat. Nah, selanjutnya ada akibat sampingan juga. Berdasarkan teorema 3 di atas, teorema 3 yang berbunyi jumlah besar sudut setiap segitiga kurang dari 180 derajat, maka muncullah suatu akibat sampingan yang dikenal dengan istilah teorema akibat atau Corollai. Di sini terdiri dari 2 akibat. Yang pertama, akibat pertama, jumlah besar sudut-sudut dalam segi 4 kurang dari 360 derajat. Kemudian akibat yang kedua, tidak ada persegi panjang. Nah, kita buktikan akibat yang pertama. Kita ketahui misalkan terdapat segi 4 ABCD. Kemudian akan dibuktikan apakah jumlah sudut-sudut setiap segi 4 kurang dari 360 derajat. Kita perhatikan gambar di bawah ini, ABCD. Akan dibuktikan bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D kurang dari 360 derajat. Kemudian kita hubungkan titik A dan titik C. Menurut teorema 3 tadi, jumlah besar sudut setiap segitiga kurang dari 180 derajat, maka sudut A1 ditambah sudut B, sudut A1 ditambah sudut B ditambah sudut C1 kurang dari 180 derajat. Begitu pula sudut A2 ditambah sudut, harusnya ini sudut B ya, sudut D ya, maaf. Sudut D ditambah sudut C2 kurang dari 180 derajat. Sehingga diperoleh sudut A1 ditambah sudut B ditambah sudut C1 kurang dari 180 derajat. Kemudian sudut A2 ditambah sudut D, ini juga sudut D, ditambah sudut C2 kurang dari 180 derajat. Kemudian kita jumlahkan. Seharusnya di sini itu ada tanda garis untuk menyatakan kalau itu adalah penjumlahan. Kemudian kita jumlahkan sehingga sudut A1 ditambah sudut A2 ditambah sudut B ditambah sudut D ditambah sudut C1 ditambah sudut C2 kurang dari 360 derajat. Jadi
sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D kurang dari 360 derajat. Seperti itu. Sehingga akibat 1 yang berbunyi jumlah besar sudut-sudut dalam segi 4 kurang dari 360 derajat di sini adalah terbukti benar. Selanjutnya, bukti akibat 2. Pada definisi persegi panjang dalam geometri netral mengatakan bahwa suatu segi 4 disebut persegi panjang apabila setiap sudutnya adalah sudut siku-siku. Hal ini berarti bahwa jumlah sudut-sudut segi 4 harus sama dengan 360 derajat. Tentu hal ini bertentangan dengan akibat 1, jadi tidak ada persegi panjang. Konsekuensi logis dari seluruh postulat dan teorema di atas dapat digunakan untuk membuktikan bahwa ada dua segitiga yang jumlah besar sudut-sudutnya berbeda. Selanjutnya, teorema 4 yang berbunyi dua segitiga kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama. Diketahui dua segitiga ABC kongruen, akan dibuktikan sudut-sudut yang bersesuaian sama pada dua segitiga yang kongruen. Bukti, anggap saja teorema ini salah, maka pasti ada dua segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen. Elemen sudut A sama dengan sudut A aksen, sudut B sama dengan sudut B aksen, sudut C sama dengan sudut C aksen. Tetapi segitiga tersebut tidak kongruen, maka AB tidak sama dengan A aksen B aksen. Atau jika tidak, segitiga tersebut kongruen melalui sudut sisi sudut. Sama juga dengan garis AC tidak sama dengan garis A aksen C aksen, dan garis BC tidak sama dengan garis B aksen C aksen. Nah, kita perhatikan tiga segmen garis AB, garis AC, garis BC, dan garis A aksen, B aksen, garis A aksen, C aksen, garis B aksen, C aksen. Salah satu dari tiga segmen tersebut pasti memuat dua segmen yang lebih besar dari dua segmen yang bersesuaian dari ketiga segmen lainnya. Akibatnya garis AB tidak sama akibatnya garis AB lebih besar dari garis A aksen B aksen, dan garis AD lebih besar dari garis A aksen C aksen. Jadi dapat ditemukan B double aksen pada garis AB dan C double aksen pada garis AC. Elemen garis A aksen B aksen sama dengan garis A B double aksen, dan garis A aksen C double aksen sama dengan garis A C double aksen. Konsekuensinya segitiga AB double aksen C double aksen kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen, sehingga sudut ABC sama dengan sudut B aksen sama dengan sudut B. Karena itu sudut B double aksen C double aksen pengganti sudut B sama juga dengan sudut B C double aksen pengganti sudut C. Untuk itu 4 persegi B double aksen C double aksen C mempunyai jumlah sudut 360 derajat yang mana kontradiksi dengan teorema koroleri. Selanjutnya, segi 4 Saccheri dalam geometri hiperbolik. Saccheri menarik garis
yang tegak lurus pada ujung-ujung dua buah segmen garis yang paling sejajar. Bangun yang terbentuk ini disebut sebagai segi empat Saccheri. Di sini ada definisi satu yang berbunyi segi empat Saccheri adalah segi empat ABCD dengan AB sebagai alasnya, AD dan BC adalah kaki-kakinya, demikian sehingga AD sama dengan BC, sudut A dan sudut B merupakan sudut siku-siku, dan sudut A dan B dinamakan sudut alas, dan sudut CD dinamakan sudut puncak. Selanjutnya teorema 5 yang berbunyi pada segi empat Saccheri sudut-sudut atasnya lancip. Nah, di sini diketahui segi empat Saccheri ABC D akan dibuktikan sudut-sudut atas dalam segi empat Saccheri yaitu lancip. Bukti berdasarkan akibat 1 dari teorema 3, yaitu jumlah besar sudut-sudut dalam segi empat kurang dari 360. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D kurang dari 360 derajat. 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah sudut C ditambah sudut D kurang dari 360 derajat. Hal ini berdasarkan dari definisi 1. Kemudian sudut C ditambah sudut C kurang dari kemudian sudut C ditambah sudut D kurang dari 180. 2 sudut C kurang dari 180, sudut C kurang dari 90 derajat. Jadi terbukti bahwa sudut C dan sudut C adalah sudut lancip. Hal ini terbukti. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.